Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Hamam dengan NPM 2018 10 11 5186. Nama saya Muhammad Fahriansyah dengan NPM 2022 1011 5119. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok analisa pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan. Baiklah, akan saya bacakan pendahuluannya. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang dapat diklasifikasikan ke dalam: pertama, hal-hal yang berkaitan dengan pengarahan dan pendayagunaan tenaga kerja. Dalam hal ini mengupayakan tenaga kerja agar dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat. Untuk rumusan masalahnya, ya sebagaimana kita tahu bahwa banyak permasalahan dan juga pertentangan antara Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang banyak merubah ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada UU No 13 Tahun 2003. Pada perubahan tersebut mungkin banyak sesuatu yang menunai konflik karena terjadinya tidak keseimbangan antara suatu hak dari yang diberi pekerjaan dengan pemberi kerja maupun sebaliknya. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan contoh serta menganalisa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan. Baiklah, pembahasan A. Pasal 88 UU Ketenagakerjaan, yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni: 1. Upah minimum. 2. Struktur dan skala upah. 3. Upah kerja lembur. 4. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. 5. Bentuk dan cara pembayaran upah. 6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 7. Dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ya, selanjutnya saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain adalah upah menjalankan hak waktu istirahat, upah untuk membayar pesangon, serta upah untuk penghitungan pajak penghasilan. Pada pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah. Terkait hal di atas, suatu di mana Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan tersebut bertentangan, di mana adanya perbedaan kebijakan terkait pengupahan kerja. B. Ada juga di mana perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan yang lama. Pada Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa perubahan yang signifikan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain: yang pertama, perubahan frasa cacat yang menjadi disabilitas pada pasal 67. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis disabilitasnya. Perubahan aturan terkait mengenai upah minimum yang diatur dalam pasal 88C, 88D, 88F, dan pasal 92. Perubahan pasal 1 mengenai ketentuan umum perluasan pemberian fatwa halal terkait sertifikat halal, pengaturan tentang baku mutu lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan perubahan pasal 24 tentang dokumen AMDAL, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur kembali ketentuan mengenai dokumen AMDAL. Dan perubahan pasal 40 pengolahan sumber air, pasal 40 pengolahan sumber air berupa pengalian alur sungai berdasarkan persetujuan oleh pemerintah mendukung penyelesaian proyek strategis nasional untuk kepentingan waduk dan lainnya. Dan pasal 70, 73, dan 75A terkait sanksi administrasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur kembali ketentuan mengenai sanksi administrasi. Baiklah, untuk menutup saya bacakan
Demikianlah bisa kita simpulkan bahwa undang-undang mengenai ketenagakerjaan dan juga cipta kerja sangat penting bagi kehidupan dalam dunia pekerjaan. Karena ada suatu kewajiban di mana pemenuhan dari si pemberi kerja maupun yang menerima kerja. Dan negara wajib memberi peraturan maupun keputusan yang dimana memberikan keadilan penuh bagi pihak pekerja tersebut maupun pihak pemberi kerja agar tidak terjadinya konflik-konflik yang merugikan satu sama lain. Ya, menurut opini pribadi saya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru ini, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru ini satu tidak berpihak kepada masyarakat, lebih berpihak kepada pengusaha, dan banyak sekali pasal-pasal yang dianggap bermasalah, yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang salah atau kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.